MWM Next Level bukan bengkel biasa sih, Pels. MWM Next Level tuh jago banget nyatuin berbagai material jadi satu karya custom yang utuh. Mereka ngerjain custom motor dari nol, mulai dari desain 3D sampai jadi part beneran. Pakai metal, fiber, karbon, bahkan 3D printing. Semua bisa dibuat sesuai style lo, Pels. Akhirnya kita datang ke sini ya. Mas Wahab, sehat Mas. Halo Black Pals, gua Wahab. Gua Jufri, biasa dipanggil Jupe di sini. Dari MWM Custom Next Level. Pengalaman pertama gue masuk MWM Custom Next Level ini, gue langsung lihat motor-motor yang di custom secara futuristik banget. Dan atmosfer di sini tuh udah kayak ruang seni rupa deh, pokoknya bukan bengkel lagi. Pertama kali gua masuk ke workshopnya MWM Next Level itu Om Wahab, hadir, siap. Cerita sedikit dong tentang motor ini. Ini motornya base-nya apa, terus modifikasi konsepnya seperti apa? Kalau ngomongin basicnya, ini Harley Davidson V-Road. V-Road. Ya, jadi Harley Davidson V-Road yang kita custom jadi nggak kayak Harley lagi. Benar. Ini kelihatan nggak kayak Harley ya? Gitu, jadi tampilannya lebih ke futuristik dan sport ya, tapi tidak menghilangkan konsep si cruisernya itu sendiri. Untuk bodinya sendiri kita pakai karbon dan grafisnya, konsepnya itu ngambil dari Gundam nih kalau tahu robot Gundam. Tahu Gundam nggak? Tahu. Tahu yang robot-robot itu. Robot gede. Yes, Untuk betul. desain grafisnya. Balik lagi ya, ini selera. Mungkin nggak semua orang suka, tapi ya ini yang kita coba tunjukkan adalah kreativitasnya. Ketika airbrush menggunakan cat yang candy tone yang transparan di matras atau di bahan dasar karbon. Nah, kalau misalkan konsepnya sendiri ini, apakah memang V-Road ini joknya seperti ini atau memang sudah di custom sendiri, Mas? Oke, untuk konsepnya sendiri sih ini udah jauh dari basic awalnya gitu. Ini semua kita ganti dari mulai jok, body, bahkan velg. Velgnya ini kita buat juga. Velg belakang ini secara desain itu kita buat sendiri, tapi secara eksekusi ini dibuat oleh mesin CNC. Dengan menggunakan mesin CNC, tingkat presisinya itu lebih tinggi karena ini menyangkut masalah roda ya yang kunci utama dari sebuah kestabilan motor itu sendiri gitu. Terus termasuk pro armnya sampai ke lengan ayu depan juga kita ganti semua offset body. Jadi kalau dibandingkan dengan motor atau kondisi sebelumnya itu udah jauh berbeda. Gitu. Bisa dilihat dari knalpotnya sendiri. Iya. Udah gitu wingletnya juga. Di sini udah di spion. Teknologinya mantep banget deh kayaknya. Asli. Berarti di MWM Custom Next Level ini bisa custom full semuanya. Full Om. semua gitu. Jadi ibaratnya kesini datang ngegendong mesin doang. Nah, pulang dari MWF itu udah jadi motor. Memakan waktu berapa lama nih untuk jadi dari nol sampai dari nol sampai tuh biar kita nggak bawa kasur deh. Ya juga. Proses pembuatan motor custom dari nol sampai akhir itu maksimal di 3 bulan. 3 bulan. Di 3 bulan. Berarti selama 3 bulan itu nggak mungkin dong cuma satu orang aja. iya. Pasti ada beberapa divisi. Divisi apa aja nih Om yang cover semua ini selama 3 bulan buat jadi sekeren ini? Gitu. Divisi sesuai seperti umumnya. Oke. Gitu. Ada divisi bagian desain, ada divisi urusan masing-masing lah, bagian permetalan, kan bagian painting. Cuma di sini kita nerapin simulasi. Simulasi. Jadi sejak awal itu motor itu udah bisa dipastikan hasilnya kayak apa. Ya. Jadi kita justru akan lebih lama diproses di awal itu tadi. Kita mastiin dulu ekspektasi dia itu seperti apa dan jadinya kayak apa. Blueprintnya dulu ya. Jadi udah pasti hasilnya sesuai ekspektasi dari customer itu sendiri. Iya. Ketika proses kita nggak bingung, oh tambahin apa, kurang apa, gimana. Itu semua dari awal udah tuntas. Karena udah tahu jadinya seperti apa. Luar biasa sekali loh MWM Custom ini. Terus Om, dari aku tadi masuk, aku tuh udah salfok sama ini nih.
Dalam custom, motor itu hanya sebatas kanvas, jadi tempat kita untuk berkarya. Nah, Aerox ini adalah bukti MWM bisa mewujudkan motor custom itu dari basic motor sekelas Aerox sekalipun gitu. Nah, boleh dijelasin motor ini namanya Aerox ditulisnya. Tapi kenapa Aerox terlihat tidak seperti Aerox? Ya nih Om, aku sering banget nih lihat motor ini viral di TikTok nih. Keren banget soalnya ininya Bolong. Kosong, Iya. kosong. Tetap kosong. Tangkinya di sini loh. Iya. keren banget. Yang ngasih nama ya, kebetulan ya netizen di TikTok lah gitu ngasih nama katanya Aerox Futuristik. Sebelumnya kita nggak tahu namanya motor apa gitu kan, karena memang desainnya mungkin terlihat futuristik, ya udah ya kita pakai nama itu. Jadi sesuai namanya tadi Aerox, ini basicnya motor Aerox Matic yang kita rubah bergaya cruiser futuristik. Oh, oke. Kalau cruiser itu, setahu aku Mas, Om, stepnya itu bagian Betul. depan. Sedangkan kalau Aerox itu kan nekuk kakinya. Ya, nah ini saya coba naikin ya. Jadi ini memang secara ergonomi atau riding positionnya dia cruiser, nyaman. Nah, kakinya stepnya di mana? Stepnya, oh ya nggak ada ya? Nggak ada Nah, stepnya? ini tinggal pencet tombol ini Mas. Jadi tinggal pencet aja, tek. Oh, Kayak gini. gokil. Gitu. Nah, ini kalau udah selesai tinggal pencet lagi. Nah, masuk lagi. Gue kira ini nggak ada stepnya, kita posisi ridingnya kayak lumba-lumba. Tergurung gitu ya. Lewat antasari, Iya. kakinya ke belakang. Bisa. Terus ada stepnya. Nggak bisa, jangan. Nggak boleh ya Black Pels. Budgetnya kisaran nih, kalau misalkan dari Om Wahab atau Om Jupe mungkin bisa Oke, menerangkan. kalau kita bicara budget, sebenarnya budget itu juga nggak jauh-jauh dari bengkel lain menerapkan sistem budget lah. Betul, setuju. Karena budget pertama itu kita tentukan dari spare part yang terpasang. Yes. Gitu. Nah, selebihnya adalah nilai seni. Nah, nilai seni ini. Ini yang bikin mahal. Yang berbau uang. Iya, uang. Karena emang Uang. dari semuanya yang paling mahal itu sebenarnya ide ya, Mas. Betul. Ide. Project Aerox ini itu kayak project pembuktian dari kita, dari MWM, kalau ngomongin custom itu nggak selalu harus dengan basic motor premium atau moge ya kita bisa sebutnya. Jadi dalam custom motor itu hanya sebatas kanvas. Jadi tempat kita untuk berkarya. Nah, Aerox ini adalah bukti MWM bisa mewujudkan motor custom itu dari basic motor sekelas Aerox sekalipun gitu. Ketika motor ini kita launching di media sosial, itu banyak banget yang minta bikin. Orang pengen bikin yang sama. Nah, prinsip kita itu kita tidak membuat motor kedua. Oh, Iya. nice. Karena apa? Kita buat motor kedua itu, jadi kita punya dua motor. Tapi kalau kita punya satu motor, orang bikin berarti itu palsunya. Replika. Replikanya. Jadi gimana cara semakin sulit motor kita itu di copy, kita buat nilai tambah. Ini yang paling dicari-cari sama laki-laki kalau motor tuh pasti biasanya kalau misalkan motor-motor mahal 1000 cc apa segala macam, lihat dong nih anniversary misalkan. Iya. Ini yang misalkan yang Limited ke-20 dari edition, 100 misalkan ya kan. Tapi ini one of one. One of one. Ini One cuma of ada satu. one. Jadi kalau misalkan Black Pels custom motor di sini sudah dipastikan tidak akan pernah ada yang sama lagi motor yang sama dengan Black Pels punya. Kalau kalian custom motor di MWM Next Level Custom. Nah, kalau misalkan sekarang ada nggak motor-motor yang lagi jadi project atau misalkan dari tim MWM dari customer yang lagi dikerjain? Ada, nanti kita Boleh Main ke lihat. belakang, boleh dong. Ayo langsung. Cus. Let's go. Wah, kayak di workshop luar negeri nih Om. Lengkap banget. Tempatnya gede, tempatnya juga bersih, dan memang Black Pels. Jadi MWM Custom ini digadang-gadang adalah salah satu yang terbesar juga workshop customnya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk MWM Custom. Terima kasih. Kalau terima kalian kasih. lihat nih ya, ini udah ada rancangan Blueprintnya. blueprintnya, udah ada mock up-nya. Terus nih, ya ampun, bahan pesawat nih, ini Nah, kan Om? betul. Kok betul Aluminium. gue yang jawab ya? Nah, ini lagi diapain nih? Kasih tahu kita, Om. Nah, ini masih proses modeling metal shaving. Oke. Nah, jadi untuk mencapai ke sini bisa kita lihat di gambar pertama ada desain 2D-nya dulu dengan skala 1:1. Gitu, dari skala ini jadi acuan kita untuk membangun motor ini untuk dapat hasil ya sesuai desain tadi ya gitu.
Nah dari blueprint itu kita ke 3D print dulu. 3D print. Cetak dulu 3D pakai 3D print. print. Ya ini Pakai contohnya mockup itu. filamen. Wah, Nah kita cetak dulu pakai 3D print seperti ini. Gitu. Jadi biar dapat pertama skalanya sesuai, secara akurasi juga udah pasti presisi. Betul, Gitu, karena betul, ukurannya betul, udah sama. Nah dari 3D print ini baru kita convert ke metal shaping seperti ini. Oh, jadi bentuk metalnya. Ya, nah jadi bisa kita perhatikan ini sama ya. real presisi ya Om. Presisi. Yes. Belum main dempul nih. Belum main Jadi dempul. Masih metal, masih mentah, masih raw, tapi bisa kita lihat ya garisnya gitu udah Udah mulai rata. Iya, udah rata. terlihat seperti di blueprint. Nah, ini step yang pertama. Nah dari sini baru nanti masih detailing lagi untuk make sure si garisnya itu sesuai sama kanan kirinya juga simetrisnya diukur ulang. Oke. Kalau udah sesuai, udah sama baru lanjut ke proses grafis atau finishing cat. Langsung ke yang lain aja gimana? Boleh. Kita Oke. habis ini kita stepnya lanjutnya kemana nih, Om? Iya. Ada motor yang terlihat susah. Oh, Iya. yang terlihat cuma kelihatannya doang. Yang kelihatan Kalau ada doang. susah kenapa harus yang gampang Iya. ya langsung Coba sana. kita lihat. Black Pals bisa tebak ini motor apa? 3, 2, 1, salah. Ini adalah motor apa, Om? X-Max. Motor Yamaha X-Max. X-Max. Dengan seperti ini guys. Ya. Bayang nggak sih desain kayak gini ada di jalanan se-futuristic ini? Iya, Om. Oke. Ini konsepnya dari mana? Bisa sekeren ini? Iya, bisa sekeren ini. Banyakin nonton film kartun aja, Om. Oh ya. Banyakin nonton film kartun aja. Jadi sama memang banyak ngayal deh. out of the box-nya memang harus dari kartun-kartun ya. Kartun sih, anime kayak gitu-gitu. Jadi gini loh, Om, terwujudnya motor custom sebetulnya kan awalnya dari imajinasi. Iya, betul. Ya Setuju. banyak sih seniman-seniman dimanapun pasti awalnya dari imajinasi. Setuju. Dan yang mampu mewujudkan imajinasi itu menjadi sebuah karya, nah itu yang membedakan kita dari para penghayal lainnya. Penghayal lainnya, iya. Kalau ini menghayalnya positif Menghayal ya. tapi diwujudkan gitu. Ngayal, makanya Harus kalau positif. ngayal tuh nggak boleh cuma diem aja, harus jadi cuan kayak gini. Harus jadi cuan. Iya. Nah, ini lagi dalam tahap proses apa nih, Om? Nah ini masih mock up gitu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, untuk ngebangun motor di MM itu pertama dari desain. Desain juga akan dibagi dua lagi. Oke. Dari mulai desain 3D modeling sama desain 3D engineering ya. Gitu untuk modeling dia ngebangun bentuknya secara keseluruhan. Terus kalau untuk 3D engineer-nya dia menghitung. Menghitung konstruksi kekuatannya. Oke. Sama sudut belok kayak gini gitu. Terus bikin kayak ini nih contoh. Mock-up-nya. Ini sebetulnya roda. Gitu. Ini pegangannya di sini dia bisa muter. Oh, oke. Velg orbital. Gitu, jadi bukan cuman bagus secara tampilan tapi secara fungsi sama durability-nya juga ada hitung-hitungannya. Itu yang paling Gitu. penting. Itu yang paling penting karena percuma kita custom kalau misalkan cuma bisa dipakai cuma sehari, Betul. seminggu, cuma sebulan habis itu balik lagi. Motor matic pada umumnya Iya. itu mesin ada di belakang. Iya. Gitu. Ini kalau ini kita taruh di tengah. Nah, itu. Ini berarti semua udah major custom ya semuanya. Iya. Udah pindah tempatnya Sharon di sini. Tuh. Udah pindah tempat Nah, yang kalau- awalnya di belakang jadi ke tengah. Tuh. Iya. Biar mengikuti desain dari si desain futuristic Iya. dari anime ini. Sekarang lu kepikiran nggak Sharon kalau misalkan motornya jadinya seperti ini? Ini beloknya kayak gimana? Nah. Iya, belok Karena gimana posisinya nih, Om? kan Penasaran statis nih, Om. kan, Iya. lurus kan. Nah, itu ini beloknya gimana coba? Tapi bensinnya di mana? Bensinnya Nah, di itu mana? bensinnya di mana? Ini bensinnya kan nggak ada Bolong, nih. tangkinya bolong. Ya. Lagi belum. Nah untuk beloknya dia pakai lengan ayun di sini, Oke. pakai steering, jadi cuma digini doang. Nggak kayak motor pada umumnya yang pakai suspensi, Iya. apa namanya tabung di sini. Ini nggak pakai. Jadi nanti pakai semacam rolling, ditarik dari setir sini, dia transfer lewat sini, lalu pakai semacam penakal ya kalau di steering mobil gitu. Iya, iya, Jadi ada iya, iya. penakalnya di sini. Wah, gokil sih. Ini keren banget sih. Ini motornya egois ya? Hmm. Cuma Kenapa buat satu orang doang gitu joknya. Oh, enggak dong. Oh, iya? Hah? Aku selalu bisa mengerti loh. Nggak bisa buat bonceng aku Bisa dong. dong, bisa. Oh, bisa. Gimana Bisa. caranya? Nih ya, kita tunjukin. Di sini duduk ya? Enggak dong. Enggak Keras dong. dong. Kita udah siapin sesuatu yang spesial Apa tuh? buat kamu. Waduh. Widih.
ternyata disembunyikan. Oh, ini keluar dari sini. Betul. Ih, keren banget. Jadi ini keluarinnya kalau pas mau bonceng doang. Iya. Tabrakan dari rumah kan sendiri. Iya. Ini custom. Ini custom, full custom semuanya. Jadi Ini base motornya apa sih, Om? Ini dari Wemoto Morbius, motor memang kategori motor baru. Cuman kita ubah total kemarin dari mulai suspensi depan ini kita buat baru, ini juga kita buat baru. Oh iya nih Om. Ya. Maaf nih Om, kan Om tadi di sana bikin monoshock kan? Ya. Ini kan shocknya 2. Kenapa dikasih oke. ini? Ah iya. Kenapa Ini dikasih? untuk pertama estetik doang sih sebetulnya. Estetik Oke. sama untuk stabilizer. Berarti mirip-mirip kayak steering damper ya? Kayak steering damper itu aja Yes. sih. Tapi emang bikin ganteng sih. Nah, itu tujuan utamanya. Bikin ganteng. Malah gue baru lihat Om yang kayak gini, Om. Ya. Nah, untuk semuanya nih, apalagi nih selain dari Terus shock depan, velg dari juga jok? ini depan belakang kita bikin. Bikin Bahkan sendiri? yang belakang ini kita pakai single arm. Berarti Jadi cuma hanya- di sebelah kiri doang Hanya ya? di sebelah kiri doang. Oh iya, jadi kalau misalkan dari sebelah kanan itu full, cuma velg doang. Kayak velg doang, betul. Velgnya Iya. juga belakang kita buat Wow, buat baru. motor cruiser Ya. single swing Single. arm. Single swing Dan arm. knalpotnya ini kita buat sendiri. Ini knalpot buat sendiri? Kita di sini ada divisi knalpot. Oh wow. Ada. Divisi knalpot kita ini juga memang spesialis. Jadi nggak cuma bentuk yang mau di request, bahkan suara bisa request. Wow. Oh nice. Kalau misalkan aku datang nih Om, datang ke MWM, bisa nggak kalau misalkan mau custom cuma knalpotnya doang? Oh bisa. Oh bisa. Berarti aku datang bawa beat nih, bawa Mio, terus aku mau custom knalpot gitu, bisa? Iya, bisa. Aku pengen knalpot Cobra. Ada macam gitu. Atau kamu bawa knalpot custom jadi motor bisa. Ah, bisa. Salah sih kalau nanyain mereka. Lupa gue. Jadi bukan cuman model ya, bukan cuman model. Tadi juga Om Jupe udah sampein, suara juga bisa request, bentuk bisa request, material juga gitu. Oh wow. Karena material knalpot sendiri umumnya biasanya orang pakai kan stainless atau murahnya biasa pakai galvanis. Nah, kita bisa sampai ke titanium. Kita bisa bikin knalpot pakai bahan titanium juga. Nah, kita mau nunjukin salah satu inovasi yang kita terapkan di motor ini. Oke. Apa tuh? Itu di sini ada Boleh kamera boleh satu ke belakang? Kita lihat satu. kita ada buat si jok ini si lampu rem itu kan memang pasti di belakang stop Iya. lamp, tapi tanpa menggunakan kabel. Tanpa menggunakan kabel. Iya. Jadi kita tidak lihat ada kabel-kabel. Bagus. Oh iya. Nah, Oh iya. Jadi ini kita lagi masih ngembangin ini, masih nge-develop ini. Ini pakai kayak tembaga terminal ini. Oh. Kita rangkai di sini. Ini pengganti kabelnya berarti Ini ya? masih raw sih, nanti finishingnya ini ketutup, nggak kelihatan sih kabel ini. Berarti bahasa gaulnya fleksibel. fleksibel. Kayak di handphone. Betul Iya. betul. Kalau misalkan kabel kan biasanya suka ada yang kemana-mana, Iya, kemana-mana keluar-keluar, lah, gitu. atau Nggak enggak estetik nggak pokoknya. estetik. Betul, jadi Atau nggak enggak kalau misalkan estetik. kabelnya di sini kita bingung nih buat ngerapetin si kabel sama Ini si bikin dudukannya kesan gimana. estetik, minimalis, bersih pokoknya, nggak acak-acakan. Wah, ini keren Nah, ini banget. stop lampnya juga kita bikin sendiri. Ini berarti bisa untuk motor apa aja ya si tembaga ini? Bisa. Aku mau lihat motor yang roda 3 itu dong, itu Oh. kayaknya estetik banget juga tuh. Oke, ayo kita langsung lanjut lagi ke sebelah sini. Langsung gas, ayo. Let's go Black Pals. Ini kan motor 3 roda yang dari tadi udah bikin salfok nih. Om. Waduh. Iya. Aku kepo satu hal. Apa tuh? Ini cara ngoper giginya gimana? Aku nggak ada. Oh iya. Gimana nih? Ini kebetulan nggak pakai gigi, alias motor matic. Ya, ini motor matic. Kirain motor sporter. Sporter Harley ya. Iya. Ya, memang tangkinya mirip Harley. Basicnya apa? Basicnya ini Honda Beat. Ini Honda Beat. Honda Beat. Ini motor kamu kayaknya. Masa? Serius ini Honda Beat jadi Ya. kayak gini? Selamat ya Sharon, motor kamu udah selesai. Ini sistemnya gimana nih Om? Ya, ini dibikin three wheelers, 3 roda dari mesin yang sebelumnya di belakang Iya. itu dipindahkan ke depan, lalu dari depan ditransfer pakai rantai ke gear diferensial di belakang sini. Wow. Nah, kenapa gue bilangnya gear diferensial? Ini bisa kita lihat ya. Jadi biarpun yang ini ketahan, misalnya ini kegencet batu atau di tikungan, dia bisa muter sendiri yang sebelah kanan. Walaupun yang kanannya iya. posisi ketahan, yang kiri bisa muter. Gitu, diferensial. Boleh nggak sih Om dikasih lihat tempat buat detailingnya itu Buat gimana? detailingnya, buat perakitannya ya, Perakitannya kita ada itu. satu ruangan lagi Oh ada lagi ruangannya? untuk perakitan khusus. Karena kalau ngomongin perakitan itu
biasanya barang yang udah rakit itu udah dalam keadaan dicat, udah dipoles, udah Iya, rapi, iya, benar-benar. jadi nggak boleh langsung kena debu. Makanya tempatnya itu tertutup. Oh, tertutup. Ya. Boleh kita langsung ke sana? Ayo langsung gas. Let's go Black Pants. Gas. Nah, ini kan ada mesin nih Om. Ini lagi diapain nih Om? Terus kalau nggak salah ini bukan yang mesin tua ya Om? Iya, betul. Kalau ada trouble gimana? Emang MWM bisa menanggulanginya? Ya, nah jadi seperti yang tadi gue jelasin di awal, jadi datang ke sini bawa mesin doang, pulang bisa jadi motor. Nah ini contohnya gitu. Jadi ini mesin doang, bahkan kabel-kabelnya itu belum ada. Nah, kebetulan di MWM sendiri juga ada divisi khusus untuk mesin, gitu, untuk restorasi mesin sampai ya wiring lah, rangkaian wiring kita bisa bikin itu, gitu, kita bisa mengerjakan itu. Jadi nggak perlu khawatir lagi Nggak perlu khawatir. Nah kayak ini contohnya, ini udah melalui proses restorasi, semua bagian dalam mesinnya udah kita benerin, part yang perlu diganti juga udah diganti, dan kabel-kabelnya semua kita ganti baru. Wow, ini apresiasi banget sih ini. Ya, coil kita rakit baru. Berarti kan Gitu. ini ada banyak banget nih Om, kayak ruangan-ruangan. Terus kayak aku tadi lihat ada banyak banget karyawan-karyawannya, kerjanya solid, terukur. Betul. Terus kayak skillnya itu tuh nggak kaleng-kaleng gitu lah. Yes. Nah itu gimana sih Om atau manajemen itu nge-treat karyawannya bisa solid kayak gitu? Sebenarnya gini ya, untuk nge-treat karyawan itu kita pun atau saya juga pernah jadi karyawan. Oke. Kita tahu gimana rasanya jadi karyawan, maunya karyawan kayak gimana gitu. Jadi maunya karyawan sih nggak jauh-jauh. Pasti nomor satu itu kesejahteraan. Betul, Itu setuju, harus kita setuju, jamin. setuju. Kesehatannya kita jamin, Yes. makannya kita jamin, bahkan tempat tinggalnya juga kita jamin. Oh wow. Jadi kita nyiapin satu mes, isinya kita semua ngumpul bareng satu rumah. Terus untuk meningkatkan skill, ya sebenarnya dengan metode yang kita lakukan untuk evaluasi per jam itu meningkatkan efektivitas. Ketika ada masalah, kita langsung tuntasin, kita cari solusinya. Oke. Dengan secara otomatis pengetahuan dan pengalamannya langsung bertambah. Wow. Dibanding harus mereka menemukan masalah, menyelesaikan sendiri itu butuh waktu. Iya, Lebih benar. baik kita sama-sama langsung pikirkan. Langsung Jadi cari solusi. mempersingkat masalah-masalah itu untuk selesai. Wow, ini luar biasa banget ya Om Jupe sama Om Wahab ini memang jarang banget ada orang yang bisa memanusiakan manusia teman-teman Betul. Black Pants. Jadi memang chemistry antara owner dan juga karyawannya juga harus dibangun erat. Karena biasanya kalau di kalian ada yang bos-bos, karyawan-karyawan, tapi enggak, kita nyatukan semua. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Om Wahab dan juga Om Jupe. Bagaimana sih sekarang persaingan antara tempat-tempat custom di tengah gempuran custom fabrikasi? Cukup kita melakukan yang terbaik, menerapkan kepercayaan, pasti jalan akan ada aja. Nah Om, di belakang nih ada salah satu motor custom, setahu aku pabrikan ya Om, tapi masih Om poles lagi biar jadi next level apa gimana nih? Betul. Jadi ini motor ya sebelumnya kondisinya sama kayak motor ini. Gitu. Jadi tadi tidak spread gitu. Iya. Kaget. Jadi ini adalah posisi finishing di sini. Oke. Ruangan ini. Jadi motor selesai itu seperti ini, kita taruh di sini, kita poles, sudah licin. Kadang ada suatu hal yang unik ketika kita membuat motor custom terlalu rapi. Kenapa? Jadi orang kadang ngeliat ini seperti tidak motor custom. Apa tuh? Oke. Jadi memang konsepnya ini sengaja kita buat se-factory made mungkin, hampir tadi seperti yang Om Jupe sampaikan, hampir terlihat nggak ada yang dirubah. Padahal gitu ada beberapa part yang memang kita buat. Oke. Contohnya ya mungkin ini yang paling jelas, ini ada single seat, ini kita buat sendiri. Terus di area belakang juga ada stop lamp Wow, yang kita buat. Ini dibuatin covernya, termasuk ke bagian area depan sini. Makin estetik ya. Sampai ke knalpot juga ini kita buat. Knalpot juga bikin sendiri. Ya, terus crash barnya ini pelindung mesin, sama terakhir ini windshield. Terus sisanya ya grafisnya cat ulang semua. Yes, ini yang menarik perhatian aku dari tadi Ya. Om. Ini hitam full black. Betul. Dan juga di tengahnya ini ada sedikit Hitam dope. Hitam dope. Iya, Ini black in wow. black. ini Ini
Nih Kalau nyamuk sini aja kepleset nih. Iya. Mulusnya. Catnya itu terlihat licin karena memang bahan yang kita gunakan untuk pengecatan ini pun nggak yang B aja gitu. Asik. Next Apa itu biasa? level, sesuai Aduh, next namanya. level. Kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah? Iya, kita pakai bahannya dari glasurit, terus dari space hacker, sama The Beer gitu. Jadi memang kualitasnya yang baik gitu untuk si material catnya ini dari mulai epoxy, cat sampai ke clearnya. Nah, makanya ya hasil catannya pun beda, lebih mengkilap. Kita bicara custom sebetulnya itu ngomongin selera ya. Jadi kita juga sadar kalau apa yang kita buat yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain gitu. Nah itu bicara selera balik lagi. Tapi MWM sendiri itu berusaha untuk memberikan karya semaksimal dengan segala kemampuan kita gitu. Dan kita selalu berinovasi untuk membuat hal-hal yang beda. Terus lo nggak usah khawatir lagi sambil lo nunggu motor lo di custom, lo tuh bisa ke atas buat nikmatin ada beberapa minuman, makanan karena di sini tuh ada kafenya Pulse di atas. Dan ruang workshopnya juga modern banget kayak ruang-ruang workshop di luar negeri gitu. Makasih Siap. udah ajak kita jalan-jalan, Terima kasih, Mali, lihat-lihat sama-sama. motor-motor custom yang keren-keren banget tadi. Nah ini ada kenang-kenangan dari Waduh. Black Experience Yes. buat Terima MWM kasih Custom banyak. Next Level. Terima kasih banyak Black Experience, di The Builder. Ini. Jadi MWM Custom ini udah sangat approve kali untuk meng-custom motor-motor teman-teman Blackpel semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak Om Wahab, Om Jupe, terima kasih banyak. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Black Experience.